Oke, kita mulai dari sini. Jauh di dalam hutan lebat Sumatera, ada sebuah krisis yang terjadi diam-diam. Ini adalah kisah tentang para raksasa yang perlahan menghilang. Mereka bukan sekedar hewan, mereka adalah arsitek, penjaga, dan roh kuno dari salah satu ekosistem terkaya di planet kita. Gini, ini tuh bukan cuma soal daftar nama hewan yang terancam punah ya. Setiap hewan ini punya pekerjaan yang gak tergantikan. Jadi kalau mereka hilang, itu artinya kita kehilangan fungsi vital yang menopang seluruh hutan. Yuk kita bedah lebih dalam. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama kelompok yang tugasnya ya secara harfiah membangun dan merawat hutan hujan Sumatera. Anggap aja mereka ini para arsiteknya. Kita mulai dari gajah Sumatera. Mereka ini keren banget sampai dijuluki insinyur ekosistem. Kawanan mereka dipimpin oleh gajah betina kertua, jadi sangat terstruktur. Tugas mereka membuka jalan di hutan dan menyebarkan benih kemana-mana. Sayangnya, pekerjaan penting ini sekarang terancam banget sama konflik dengan manusia, gara-gara rumah mereka makin sempit. Selanjutnya, ada si arsitek hutan yang lain, yaitu burung rangkong. Burung inilah yang jadi penyebar utama benih-benih pohon terbesar, memastikan kanopi hutan, atap bagi semua kehidupan di bawahnya, bisa terus tumbuh lagi. Nah, yang paling menarik itu cara mereka bersarang. Si betina akan mengurung diri di dalam lubang pohon, dan si jantan yang menyegelnya dari luar. Jadinya, si betina ini bergantung sepenuhnya sama si jantan untuk makanan. Strategi bertahan hidup yang luar biasa kan? Tapi ini juga yang bikin mereka rapuh banget. Kalau si jantan diburu, biasanya buat diambil paruhnya yang kayak gading itu, seluruh keluarga di dalam sarang bakal mati kelaparan. Dan pekerjaan membangun hutan ini nggak berhenti di situ. Ada 2 tukang kebun ahli lainnya. Pertama, orangutan Sumatera. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, mereka ini jagonya menyebar benih buah-buahan besar. Lalu ada tapir Asia, yang dengan kamuflase uniknya bekerja di malam hari menyebarkan benih di dasar hutan. Nah, setelah hutannya dibangun, gimana cara menjaganya biar tetap seimbang? Disinilah peran para penjaga ini masuk. Mereka yang memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Di puncak rantai makanan, tentu saja ada harimau Sumatera, sang regulator puncak. Kehadiran mereka itu adalah tanda kalau hutannya sehat. Dengan mengontrol populasi mangsanya, harimau secara nggak langsung memberi hutan kesempatan untuk tumbuh kembali. Coba deh lihat adaptasi evolusinya, ini keren banget. Tubuhnya lebih kecil, terus belangnya lebih rapat dan gelap. Ini kamuflase yang sempurna, bikin dia bisa bergerak nyaris tanpa suara, kayak hantu di antara rimbunnya hutan Sumatera. Dan ya, mereka butuh ruang yang luas banget. Satu harimau jantan aja butuh wilayah minimal 100 km persegi. Makanya, fragmentasi habitat karena perkebunan kelapa sawit itu jadi ancaman serius. Dunia mereka jadi terpecah-pecah, jadi kepingan kecil yang nggak bisa lagi menopang kehidupan mereka. Terus, ada juga penjaga yang sering kali kita lupakan. Beruang madu, si pembersih hutan. Dia ini spesies beruang terkecil di dunia. Dengan cakarnya yang panjang, dia suka merobek kayu-kayu busuk buat cari serangga. Nah, tindakannya ini justru mempercepat siklus nutrisi dan menjaga lantai hutan tetap sehat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menyedihkan dan paling darurat. Ini kisah tentang makhluk dari zaman lain yang menghadapi ancaman yang benar-benar berbeda. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari penderitaan badak Sumatera yang unik dan tragis. Jadi, ancaman terbesar buat badak Sumatera sekarang itu bukan cuma perburuan, tapi isolasi populasi. Mereka itu kayak terperangkap di pulau-pulau hutan yang terpisah, saking jauhnya, mereka nggak bisa ketemu pasangannya buat berkembang biak. Mereka bisa punah hanya karena kesepian. Masalahnya makin parah karena tingkat kelahiran mereka itu lambat banget. Ditambah lagi dengan isolasi tadi, artinya setiap individu yang tersisa itu jadi sangat-sangat berharga. Kelangsungan hidup spesies purba berbulu ini benar-benar bergantung pada segelintir hewan yang tersisa. Oke, jadi coba kita rangkum sebentar ya. Setiap hewan ini punya pekerjaan vital, mulai dari insinyur sampai arsitek, dari regulator sampai penyebar benih. Kalau satu aja dari mereka hilang, itu seperti ada lubang besar di jaring ekosistem yang nggak bisa ditambal lagi. Dan ya, inilah intinya. Ini bukan cuma soal nyelamatin 1-2 hewan, tapi ini soal mencegah seluruh sistem ini runtuh. Hutan itu kan ibarat sebuah mahakarya, dan hewan-hewan ini adalah para senimannya. Ini pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama. Kalau sebuah mahakarya kehilangan senimannya, apa yang bakal tersisa? Saat para arsitek,
penjaga dan insinyur ini menghilang, nasib mahakarya yang mereka bangun dan rawat ini bagaimana? Apa yang tersisa dari hutan itu sendiri?